Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari pada malam hari ini kita akan bersama-sama memulai kembali persekutuan doa Rabu kita. Pada malam hari ini kita akan memulainya dengan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan diri kita, untuk mempersiapkan hati setiap kita, untuk bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan juga nanti kita akan berdoa untuk beberapa hal bersama-sama. Mari kita naikkan pujian bersama, jangan pernah menyerah. Biar kiranya lagu ini juga dapat menjadi doa bagi setiap kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-12. Mazmur 139 ayatnya yang ke-12. Maka gelap pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu sekalian, kenalkah Bapak Ibu dengan satu lagu yang mengatakan demikian? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Mungkin Bapak Ibu rasanya tidak asing mendengarkan lagu ini ketika bencana terjadi atau ketika suatu hal yang buruk sedang terjadi. Akan tetapi Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, apakah kehidupan kita hari ini juga sama seperti lirik lagu yang barusan saya nyanyikan untuk Bapak Ibu sekalian? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan Bapak Ibu. Rasanya hidup kita juga tidak ada harapan,
tidak ada yang baik yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, bahkan di tahun baru 2020 ini. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau duduk dengan tenang sejenak. Mari kita mau melihat kembali apa yang Tuhan rancangkan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai kehidupan yang sulit, rasanya hal ini juga dialami oleh umat Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat menyaksikan bagaimana ketika Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bangsa ini pun mengalami banyak kesulitan. Bangsa ini pun tidak serta-merta merasakan keamanan dalam semua hal. Pada kenyataannya Bapak Ibu, dalam perjalanan itu, mereka diperhadapkan dengan lautan yang sangat luas. Jalan rasanya buntu bagi mereka. Bagi mereka saat itu, mereka hanya diarahkan kepada kematian. Dan setelah itu Bapak Ibu, mereka juga diperhadapkan dengan kesulitan akan kekurangan makanan dan juga minuman. Mereka juga Bapak Ibu merasakan banyak kesusahan dan juga kesulitan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka ketika keluar dari tanah Mesir. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Walaupun dia sebagai seorang rasul, dia pun mengatakan bahwa ada duri di dalam dagingnya yang menunjukkan bahwa ada pergumulan di dalam kehidupannya. Ayub pun juga sama Bapak Ibu. Kehidupannya ditimpa oleh berbagai kesulitan, pergumulan, kemalangan demi kemalangan pun terjadi dalam kehidupannya. Hingga pada akhirnya kita pun tahu Bapak Ibu, semua harta miliknya habis. Kehidupan mereka tampaknya sangat gelap ya Bapak Ibu. Kehidupan mereka menyedihkan. Hari-hari mereka pun tampak suram Bapak Ibu. Dan rasanya tidak akan ada terang bagi masa depan mereka. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan anak-anaknya akan selalu dalam keadaan yang nyaman, akan selalu dalam keadaan yang aman, dan tidak akan pernah merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik, melebihi dari apa yang kita lihat, melebihi dari pemikiran setiap manusia yang ada. Di tengah semua kesulitan Bapak Ibu, di tengah semua penderitaan, di tengah pergumulan yang mereka alami dan hadapi setiap harinya, kita bisa melihat dalam Alkitab bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan pergi meninggalkan mereka. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Selalu Tuhan mau menolong mereka di setiap pergumulan dalam hidupnya. Dan semuanya itu Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan rencana Tuhan dalam perjalanan mereka. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa semua yang mereka alami, semua pergumulan yang harus mereka lalui, itu membawa mereka untuk semakin memiliki pengenalan akan Allah. Mereka semakin mengenal Allah dengan benar. Mereka memiliki pengharapan di tengah keputusasaannya. Dan iman mereka semakin diteguhkan, serta semakin dekat kepada Allah itu sendiri. Bapak Ibu, ada terang di tengah gelapnya kehidupan. Rasanya demikian pula dengan bacaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Daud juga mengalami banyak sekali pergumulan. Dia mengalami banyak sekali kesulitan. Dia mengalami ketakutan. Dia mengalami kekhawatiran yang merupakan masa-masa gelap dalam kehidupannya. Orang yang melihat pun rasanya dapat mengatakan bahwa kehidupannya sangat-sangat menyedihkan. Akan tetapi Bapak Ibu, justru di tengah masa-masa kegelapan di dalam kehidupan Daud semakin menyadari bahwa kehadiran Allah dalam hidupnya benar-benar nyata, dan dia pun
semakin mendekatkan diri kepada Allah itu sendiri. Dalam masa kegelapan itu, masa-masa yang penuh dengan pergumulan, tidak serta-merta menggelapkan juga bagi Tuhan. Tuhan dapat menggantikan kegelapan itu menjadi terang di dalam kehidupan Daud. Daud percaya Bapak Ibu, bahwa semua hal yang rasanya buruk, bahwa kegelapan yang terjadi dalam kehidupannya tidak akan pernah menghalangi Allah untuk hadir, tidak akan pernah untuk menghalangi Allah untuk tahu setiap pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan mau mengulurkan tangannya untuk menolong Daud dan menuntun langkah Daud selangkah demi selangkah. Inilah yang membuat Daud semakin percaya kepada Allah Bapak Ibu, dan imannya sekali lagi semakin diteguhkan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, bukankah apa yang Daud dan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab itu alami, rasanya juga kita alami pada hari-hari ini sebagai orang percaya. Sebagai anak Tuhan, tak selamanya hidup kita akan mudah Bapak Ibu. Tak selamanya hidup kita bebas dari masa-masa yang gelap. Atau mungkin saat ini kita juga sedang menantikan terang itu sendiri. Terkadang Bapak Ibu, dalam rencana Tuhan, Tuhan mau melihat kesetiaan setiap kita. Tuhan mau melihat iman kita. Apakah kita tetap percaya ketika keadaan hidup kita sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita akan tetap percaya ketika hari esok kita tidak kita ketahui? Atau ketika masa depan kita tampaknya mengkhawatirkan? Bapak Ibu sekalian, renungkan dan lihat kembali dalam diri kita masing-masing. Sudahkah Bapak Ibu sekalian di tahun baru 2022 ini sudah menyerahkan hidup kita secara sepenuhnya kepada Tuhan? Yakin dan percaya Bapak Ibu, masa-masa gelap apapun dalam kehidupan kita di hari-hari ke depan tahun baru ini, Allah tidak akan pernah membiarkan anaknya sendiri, apalagi hingga jatuh tergeletak sendirian. Dia yang akan selalu bersama dengan kita Bapak Ibu. Dia yang akan menghadirkan terang di tengah kegelapan hidup kita dan membawa setiap kita untuk semakin mengenalnya, untuk semakin dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Dan biarlah kiranya setiap kita juga semakin dituntun untuk menyadari penyertaan Tuhan begitu nyata di sepanjang kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Mari Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita sekali lagi untuk kembali mengambil waktu sejenak untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Biar kiranya firman Tuhan itu menjadi perenungan bagi setiap kita dalam menjalani hari-hari ke depan di tahun 2022 ini. Mari kita menundukkan kepala kita untuk merenungkan bersama. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita juga akan bersama-sama mendoakan 3 hal. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada, terkhususnya untuk di gereja kita GKIM Amanat Kristus. Dan kemudian kita juga akan berdoa khususnya untuk gereja kita. Dan yang terakhir, kita akan berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau menundukkan kepala kita, menyatukan hati kita untuk bersama-sama berdoa ketiga hal ini. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, pada malam hari ini kami juga sekali lagi mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan juga kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Malam hari ini kami sungguh bersyukur kami dapat kembali bersekutu bersama dan kami dapat bersama-sama berdoa. Pada malam hari ini kami juga berdoa khususnya untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, untuk kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan juga sekali lagi dapat memberkati, melindungi, menaungi, bahkan juga menyertai setiap kehidupan kami masing-masing, bahkan juga setiap keluarga kami. Saat ini kami juga berdoa biarlah
Kiranya setiap kami juga semakin hari di tahun yang baru ini dapat semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami dapat berserah penuh kepada Tuhan, percaya dalam menjalani hari-hari ke depan bahwa ada Tuhan yang senantiasa berserta dengan kami. Malam ini kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami, jika ada kesulitan dalam kehidupan kami, kegagalan, ataupun juga pergumulan lainnya Bapa. Kiranya Engkau juga yang mau menolong setiap kami, membukakan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Bahkan juga menghiburkan kami di tengah-tengah setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar kiranya semuanya juga dapat terselesaikan, semuanya juga dapat terjawab, sesuai dengan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, dan sesuai dengan rencana Tuhan atas hidup kami. Malam hari ini kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan jika ada yang sedang sakit, mengalami kelemahan tubuh, biar kiranya Tuhan juga mau mengulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui makanan dan minuman juga yang setiap hari mereka makan. Kiranya kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan dapat hadir dalam kehidupan mereka. Pada malam hari ini kami juga berdoa juga Bapak, kiranya di tengah semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami juga masih dan terus bisa merasakan damai sejahtera, sukacita dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Saat ini juga kami berdoa khususnya untuk gereja kami ya Bapak. Kiranya Tuhan semakin ke depannya juga di tahun ini terkhususnya Tuhan semakin memakai gereja kami ini untuk membawa setiap jemaat Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman dan juga dalam pengharapan, dapat berbuah dalam kehidupan setiap kami dan membagikannya pada setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang ada di tahun ini, biar kiranya semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan sekali lagi semua program yang ada juga kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk perizinan gereja yang masih terus kami gumulkan hingga saat ini, biarlah kiranya Tuhan yang membukakan jalan yang terbaik, Tuhan yang melembutkan setiap hati orang-orang juga yang memproses, biarlah kiranya perizinan gereja kami juga dapat keluar jika Tuhan mengizinkan di tahun ini, sehingga setiap kami juga dapat beribadah dengan tenang di rumah-Mu. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk yang terakhir, yaitu bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang sedang menjabat pada saat ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kepada hikmat kepada mereka, juga kebijaksanaan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka ya Bapak. Serta dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Kiranya mereka juga dapat membawa negara ini, bangsa ini semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk COVID yang masih terus ada hingga saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan jika Engkau izinkan di tahun ini ataupun tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki, COVID juga dapat segera berakhir, dapat segera selesai di negara kami, di bangsa kami ini ya Bapak. Dan negara kami juga dapat dipulihkan dari berbagai dampak yang telah terjadi dan kami alami saat ini. Kami juga menyerahkan untuk bangsa ini sekali lagi dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya pada malam hari ini kami juga dapat beristirahat dengan tenang, dengan baik. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan, buat kebaikan, buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kiranya sekali lagi damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan selalu menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin.